pas. Crystallized Team mana? Crystallized Team. Gue matikan dulu lagu gua. Lalu kita cari ngopsan. Nah, kayak gini nih. Lalu naikin ininya. Nah, ya kan biar suara lu pada kedengaran. Tes. Oh, Halo. waalaikumsalam. Ini siapa nih masuknya? Kok suaranya ganas banget. Anjir, Bisma, Cuk. Suaranya ganas banget, anjir. Udah kayak cewek denger Biasa kayaknya minta aja sih. diperkosa, anjir. Enggak berubah. Anjir, berubah, Cuk. Tanya yang lain. Para lu yang masih selesai masih kasih ke kita aja nggak apa-apa kok. Sini boy. Discord kita hilang ya kan. Kita sambil di sini aja lah kan. Enak kan ngobrol lah toh. Dihitung-hitung yang mau ke Discord kita ngobrol bareng. Gua di sini aja nggak apa-apa. Pokoknya gua mantau live chat kok, santai. Gua pantau live chat ya. Untuk chapter kedua ya. Chapter kedua itu ceritanya si Mephisto. Halo Sofia. Ini Sofia. Kok ada nama Hode? Sudah nggak ada Sofia di sini nak. Halo bang, halo juga. Iya suara Bisma. Janganlah. Udah kita udah nggak usah bahas keperjakaan ya Bisma. Langitnya banyak. Nah, gitu. Buset. Oke lah ya. Karena dari semua cerita OML itu cerita yang kita bikin bareng-bareng. Sisanya gue yang bikin. Gampang ya? Oke. Oke. Jadi nanti di chapter keduanya gitu. Udah baca chapter pertama belum? Udah. Udah ya kan. Menurut lu Pade, karakter si Nana itu gimana? Ini gua kasih tahu spoiler aja ya. Ini spoilernya penuh nih, nggak apa-apa kan nih, gua spoiler penuh. Jadi nggak ada yang gue sembunyikan. Setuju nggak? Gue nggak baca cerita kamu bang. Oh ya Galius. Gak apa Galius. Nanti nama lu juga nyempil kok. Enggak. Lah, Juren nggak mau nih. Udah nggak jadi. Jurennya nggak mau dia. Dia nggak mau kena spoiler. Dia mau ini spoilerin. Dia doang yang dengerin gitu, bang. Tipis-tipis aja bang. Aduh, tipis lagi kan. Aduh tuh tipis nggak bisa coy. Soalnya cerita. Mid aja Guren. Di mute aja. Oh, di jangan. mute aja. Kalau gitu nanti aja deh. Pas kita teleponan berdua aja bis atau di Discord berdua. Sama yang mau aja ntar. Sekarang gue nanya, oh jangan gitu bang. Ceritanya pasaran kan kayak gitu. Gue maunya yang dapetnya kayak gitu loh. Ah jangan kayak gitu bang. Menurut gue cerita kayak gitu malah bikin penonton yang cewek nggak suka. Nah kayak gitu loh. Gak masalah. Gue tuh karena ini cerita kita, jadi kita harus bahas sama-sama. Karena cerita kita OML One More Life. Ya udah gas. Setuju nggak nih? Oke. Pertama adalah ceritanya yang sekarang ini ya, alur di chapter kedua itu 3 bulan sebelum kelulusan. Jadi ada 100 hari sebelum kelulusan gitu. Jadi nanti ceritanya itu cuman berputar di 3 bulan aja. Dan gua nggak ngerti sih. Gua ini ada salah satu hal yang gagal gua ketik. Cara memperjelas Iner. Kan ada kan gue bilang kan di ceritanya itu Ara itu bisa lihat diri dia tapi bentuknya kayak hantu, tapi bisa ngomong mereka berdua gitu. Orang lain nggak bisa lihat. Bisa nggak kan pahamin gitu? Iya kayak jiwanya gitu loh. Dia bisa lihat diri dia kayak bentuknya kayak hantu gitu loh. Ngomong sama dia gitu. Dan Ara ngobrol sama dia cuman mereka berdua aja yang bisa ngobrol gitu. Itu kan bisa dapet nggak sih maksud dari gua bilang Iner gitu, sosoknya seperti hantu gitu. Belum sih. Susah belum dapet maksudnya sih. Itu masih gua lagi nyari-nyari referensi tuh gimana cara memperjelasnya gitu. Itu salah satu tuh yang gua susah, tapi itu ceritanya malah berputar-putar nanti di situ ntar. Di nanti cerita One More Life itu karena apa? Semua karakter itu juga kayak gitu. Semua karakter. Jadi baik itu Bisma, baik itu Juren, baik itu Nana, baik itu Alia, semuanya nanti mereka punya inernya masing-masing. Ya nanti bakal diceritain. Nah ini langsung aja nih ke cerita para kalian tuh gimana. Pertama, ini spoiler kenceng ya. Juren itu suka sama Nana. Juren itu suka sama Nana. Itu Juren suka sama Nana. Adi itu sebenarnya di awal waktu dia nyatain cinta itu bukan karena dia suka Ara, tapi karena dia diancam. Kan ada kan ceritanya Adi. Dia
dia tuh nyatain cinta gitu ke Ara gitu kan. Bukan karena Adi itu suka dengan Ara, tapi karena diancam. Awalnya gitu dia, pertamanya gitu. Cuma nanti seiring perkembangan cerita jadi suka beneran. Lalu nanti di chapter kedua, ini nanti cerita yang lagi gua bangun, itu kan nanti kan tentang di chapter pertama sudah disinggung nanti tentang acara ulang tahun sekolah. Jadi banyak sekali event-event kayak lomba nyanyi, lomba gitu, pertandingan-pertandingan gitu, pokoknya tentang kompetisi gitulah. Ya kan? Nah, di kompetisi nanti di chapter 2 itu nanti ada namanya match fixing. Tahu nggak? Istilah match fixing. Kayak pengaturan skor gitu loh. Pengaturan diatur siapa yang menang, siapa yang kalah gitu. Soalnya apa? Nanti ada bandar judi di situ. Nah, itu nanti di mana nanti Ara itu nanti diminta sama ketua OSIS Yildirim dan wakilnya Amanda. Ya, ceritanya Yildirim itu punya teman masa kecil namanya Amanda. Amanda suka sama Yildirim, tapi Yildirim sukanya sama Ara. Nanti ada di chapter keberapa itu? Di chapter keberapa? Nanti itu Yildirim nyatain kan, aku tuh suka sama kamu tuh pekerja keras, kamu tuh gini ya kan. Tapi si Ara nolak. Dia menolak si Yildirim, tapi namanya bukan Yildirim, nanti namanya Rim ya. Karena kalau Yildirim kesannya kayak shadow arwah-arwah gitu. Jadi gue panggil Rim nanti. Kenapa nanti ditolak? Karena si Ara jatuh cinta sama Juren. Nanti ada tuh setiapnya nanti itu apakah perasaan ini artinya cinta gitu. Pokoknya ada nanti dia. Kayak Juren tuh kayak baik banget gitu kan, kayak selalu ada gitu. Jadi nanti ceritanya itu si Ara bakal jatuh cinta sama Juren gitu. Ya kan? Bener, nanti ceritanya nanti gitu. Ara bakal jatuh cinta dengan Juren. Lalu Ara tuh tapi iya nanti jatuhnya NTR ya. Pokoknya ini ingatlah, One More Leg. Cerita tentang pengkhianatan, kesedihan dan juga pengorbanan dan juga air mata. Ya kan? Makanya di judulnya One More Light. Satu cahaya lagi. Sebenarnya judulnya itu maunya itu bukan One More Light, tapi The Last Light. The Last Light. Atau juga Point of Light. Seberkas cahaya. Gue kemarin tuh banyak banget, tapi gue pilih One More Light. Karena nanti akan berhubungan dengan satu, inner masing-masing. Kedua, tentang penderitaan masing-masing. Oke, lanjut aja ya. Juren yang tahu sadar ya, Juren itu kan nggak bego ya kan? Maksudnya, Maria, kalau dipakai cabang ini dah ribet cabangnya, maksudnya gimana Juren? Nggak, gue ceritain satu-satu dulu gitu. Ceritain tentang Juren dulu, nanti ke Adi, nanti ke Bisma ya kan, gitu-gitu maksud gue. Baru nanti ke tokoh yang paling baik, yang paling berjuang, yang paling dicintai pembaca, Nana. Gue bakal ngebangun nanti cerita Nana itu gak mungkin kalian benci. Gua bakal karakter dia. Iya, itu karakter yang mustahil kalian benci gitu loh. Nanti gue bangun kayak gitu. Gue sudah tahu cara ngetiknya gimana, cara ngebangun feel-nya gimana sampai kalian ini waifu gue, jangan play. Jadi lanjut aja. Nanti ketika si Ara itu ketahuan kalau dia tuh suka sama Juren tuh tiba-tiba nyatain cinta gitu, tapi terlambat. Kenapa? Aranya ternyata tiba-tiba lebih mencintai Adi. Nah, kayak gitu lagi. Mencintai Adi. Ditolak jadinya. Udah Adi ditolak gitu kan. Rim ditolak, Juren ditolak lagi habis itu. Jadi ditolak gitu kan. Jadi ditolak gitu kan. Langsung si Alia itu langsung datang mukulin ya. Dia tuh kayak datang mau nampar gitu loh, tapi dihentikan sama Juren gitu kan, dihentikan gitu. Kalau lu mau pukul gua aja gitu kan. Lalu si Alia tuh bilang, gua nggak mau mukul kamu, aku kan suka sama kamu, ekstrim lagi sukanya. Kalau enggak, aku yang mukulin kamu. Jangan ganggu Ara seujung jari pun. Alia takut di situ. Tapi emang Ara dah kena pukul, jadi udah ditebak sekali dia, tapi nggak keras. Sisanya si Juren ini langsung lindungin gitu. Nah, jadi Alia sama si Ara tuh hubungannya retak di situ. Juren juga retak gitu kan. Jadi sama Juren, lalu dia tuh pun mencoba peruntungan. Jadi dia tuh lama dekat sama Adi. Kenapa? Adi tuh yang development karakternya paling kayak harem king gitu loh.
Kayak nanti kalau lu ikutin alur cerita, kayaknya Adi itu tokoh utama cowok. Tapi ternyata Adi keburu jadian sama adiknya Agent. Kalau teman-teman baca chapter pertama, ya kan? Di situ dikasih tahu Agent punya adik. Agent punya adik. Nama adiknya tuh Safira. Safira tuh kelas 1 di Akademi Starlight. Akademi Starlight nama sekolahnya. Iya. Jadi Adi keburu jadian. Keburu jadian. Arahnya tuh semakin dia tuh kayak apa ya? Kayak sakit hati gitu loh, ya kan? Dia ditolak enggak, tapi ditinggal. Jadi di situ muncul lagi gitu kayak quotes ya. Lebih apa namanya? Quotes-nya tuh lebih sakit mana? Cinta ditolak atau saling cinta tapi tidak mengetahui? Lebih sakit mana? Gue tanya sama kalian pada di sini. Lebih sakit mana? Cinta bertepuk sebelah tangan atau saling cinta tapi tidak saling mengetahui? Lebih sakit mana? Yang cinta bertepuk sebelah tangan lebih sakit berarti ya? Ya itu. Nah oke. Kalau nanti ada kayak gitu, lebih sakit mana? Cinta bertepuk sebelah tangan atau saling cinta tapi tidak mengetahui? Kan nanti ada gitu. Ada tanda-tanda tanya gitu. Itu kayak mengakhiri chapter ke-10 kayaknya itu saya ingat. Enggak, Agent tuh ceritanya panjang gitu. Lalu nanti ya kan. Oh ya, kalian nggak tahu ya, di chapter pertama 1 sampai 15 itu nanti ada namanya sosok ratu. Sosok ratu. Di chapter pertama sudah ya. Sang ratu ya. Udah yang baca mungkin yang baca mungkin tahu. Sama siapa? Aduh, gua ada nyebut si Sang Ratu. Dari kelas 3A kan. Sang Ratu itu dari awal sampai akhir selalu ada. Dan dia jahat. Gua bakal ngebangun dia antagonis paling kalian benci. Oke, kita kembali lagi ke ceritanya si Adi lagi kan. Si Adi nanti ketika dia sudah dapat pacar gitu kan, nanti dia putus sama Safira. Sama adiknya Agent. Kenapa? Di situ Agent itu ngusir Adi dari Liquid Baser. Lu udah bukan lagi pria sejati gitu kan. Diusir kan, jangan dekati adik gua lagi. Nanti ada perselisihan emang, nanti ada perselisihan antara Agent dan juga Adi gitu. Yang mana nanti mereka tuh berantem berkelahi, yang menang Adi jadi ketua Liquid Baser, Agent jadi pecundang nanti. Tapi yang tenang, ada epic comeback, nanti ada epic comeback. Iya diusir. Cuman kan karena si Adi ini kan sudah di Liquid Baser udah dipanggil kakak ya. Kakak, jangan pergi kok gitu kan. Dianggap kayak wakil lah gitu ya, kayak tangan kanannya Agent gitu. Habis itu dia bilang kan demi teman-teman dia di Liquid Baser dia rela nantangin Agent. Dan dia menang. Agent kalah di situ. Sampai Safira tuh benci sama si Adi kan. Dasar cowok brengsek, beraninya kau nyakitin kakak aku kan. Padahal itu pertarungan antar pria di situ. Nanti kenapa Agent ngelakuin hal itu nanti? Karena semuanya akan dibangun dari tokoh cewek pertama, si Nana. Lalu ceritanya si Bisma. Ceritanya si Bisma ini bukan tentang cinta tapi tentang perjuangan. Tentang perjuangan. Iya. Bisma itu, lu tahu nggak Bis, lu peringkat berapa di kelas Bis? Di kelas 3D? Enggak sih. Nah, jadi kalau peringkat kelas, si Bisma itu peringkat ketiga. Peringkat satunya Riel, duanya Nana, tiganya Bisma. Bedanya adalah Bisma tuh selain ketua kelas, karena dia tuh emang orang caper ya, cari perhatian sama guru, sama apa. Pokoknya dia tuh taunya belajar aja. Tapi dia tuh merasa tersakiti, kenapa? Selama dia belajar mati-matian, dia nggak bisa ngalahin Afriel dan Nana. Dari sisi akademis. Jadi pada dasarnya dia benci gitu. Tapi bencinya tuh kayak nggak, tapi diajak ngomong mau, cuma dia cara bencinya tuh melawan dengan cara gini gitu. Tentang belajar aja. Sampai akhirnya nanti itu dia temenan sama Ara. Dia nanya kan, emang si Nana Riel tuh ngapain sih? Ternyata dia cerita, Nana itu nemenin aku gini, Riel tuh kayak gini. Si Bisma makin marah. Ternyata mereka kagak belajar gitu kan. Jadi nanti ada Bisma itu pengen bunuh diri. Nanti ditolongin Ara di situ ceritanya, ditolongin Ara sama Nana. Nanti Nana tuh nampar, jangan mati gitu. Jangan mati gitu. Pokoknya nanti ya dramatis sih. Bisma itu saking
Saking dia itu ya kayak apa ya, dia tuh kayak udah bodo amat sama Tuhan. Tuhan itu nggak ada, Tuhan tuh mati. Putus asa Iya, gitu. putus asa. Gua yang berjuang tapi nggak pernah kesampaian. Mereka yang senang-senang kok bisa ada di puncak kan gitu. Habis itu kan karena nggak jadi bunuh diri, karena udah tobat mungkin ya. Udah tobat, lalu tiba-tiba Bisma itu nanti gabung ke, nah ini puncak cerita nanti tuh. Nanti semuanya itu sebenarnya ada di puncak cerita gitu. Kenapa Riel di awal itu ditakutin sama para preman? Itu ada di puncak cerita. Mau langsung ke puncak cerita atau gimana nih? Atau kita bahas setiap kaliannya dulu? Setiap kalian dulu bang, dibahas dulu. Yang ada aja ya. Siapa lagi berarti ya? Si Ishigami nanti juga ada. Ishigami itu dia apa namanya? Artis, ya kan? Jadi nanti di kelasnya Iya deh. Adi itu ada artis cilik ya. Terkenal dia. Terkenal gitu kan. Dia tuh suka sama sang ratu. Tapi sang ratu nggak pernah nganggap dia gitu kan. Dia cari tahu Afriel gitu kan. Ternyata ketika dia tahu, dia sadar gitu. Nanti ada gitu, jadi ada cowok kegantengan gitu, sok ganteng gitu. Sok ganteng, dia tebar pesona gitu kan. Nganggap semua cewek mau sama dia gitu. Jadi godain Ara gitu kan. Ara itu yang cewek biasa sebagai tokoh utama gitu. Ya dia kesemsem. Sampai akhirnya diajak jalan, bener diajak jalan. Dan brengseknya si Ishigami ini mau dikentuh. Buset. Ya kan? Soalnya ini sebenarnya gue mager sih, ceritanya rada gini. Sebenarnya si Ishigami itu punya sisi gelap. Dia itu jadi artis terkenal karena dimodalin sama Sugar Mami. Sugar Maminya tuh direktur apa gitu. Waduh. Yang dia punya orang dalam di produser film apa gitu ada. Jadi dia mainannya Sugar Mami gitu. Banyak Sugar Maminya banyak. Nanti dan Sugar Maminya itu nanti akan ada di last cerita, proyek cerita nanti ada, endingnya ada. Pokoknya setiap karakter itu berkesinambungan dengan ending semuanya. Dan pasti setiap cerita itu akan ngejelek-jelekin sang antagonis, sang ratu. Mungkin dari awal udah nggak kelihatan ya, sang ratu tuh kayak gimana sih? Tapi kan udah dilihatin kan, sang ratu itu dia itu konglomerat, dia itu penerus, dan dia itu atasannya Ara, bosnya. Udah ya, di chapter pertama ya. Bahas Sinoxi namanya ntar ya Arlo. Nah, Arlo ini nanti itu dia jadi dia. Sama Jack, nanti dia sama Jack si Mephisto. Arlo, dia nanti itu di ceritanya ini dia bakal jadi orang susah. Orang susah. Jadi ada cerita, daripada kita bahas ini orang kaya ya kan, ada orang susahnya. Dan kebetulan yang dapat jatah orang susah kebetulan Sinoxi alias Arlo. Dia susahnya ngapain? Dia jadi gue males banget sih gini sih. Tapi ini penting, pengedar. Ngerti ya? Pengedar yang gue maksud apa ya? Iya. Iya, ngerti. Jadi gue mau nih cerita lengkap gitu. Ada bahas kayak pengedar. Ada nanti, jadi nanti cerita ada di antara kalian yang masuk penjara ada. Tapi nggak ada yang mati. Gue janji nggak ada karakter yang mati. Tapi yang masuk penjara ada. Siapa nanti masuk penjara? Enoy nggak masuk penjara. Enoy kalau nggak salah tapi masih jauh sih Enoy di chapter 6 kayaknya. Si Enoy itu teman sekelas Adi dia. Enggak, bukan pengedar link K-pop lah. Enoy sama Adi itu sekelas. Bedanya adalah Enoy itu peringkat kedua ya kan. Dia tuh hobi bikinan nyebar berita hoak. Jadi dia tuh anak sosial media. Hobinya nyebar berita hoak. Jadi dia tuh kayak nanti nyebar jeleknya si Nana gitu kan. Ada nanti dia nyebar jeleknya si ketua OSIS. Semuanya nanti dia sebarin. Soalnya apa? Dia orang bayaran dia tuh orang bayaran. Jadi dia dibayar sama siapa? Nanti dia bikin kayak gosipnya gitu loh. Gosipnya di sekolah gitu. Dibikin sama dia gosipnya gitu. Enoy kenapa? Karena Enoy juga orang susah di sini ceritanya. Adi bukan orang susah ya. Adi orang susah juga, baru ingat ya. Orang susah itu Adi, Enoy, Arlo. Enggak, lu Bisma anak-anak pintar, lu orang kaya. Siapa lagi yang susah ya? Kayaknya itu dulu deh. Sisanya Ara juga orang susah sih. Dia orangnya masih berkecukupan.
Oh iya, si Jack juga orang susah. Kontak ceweknya Avril disebarin gak bang? Kalau gue peringkatnya ke berapa bang? Adi 10 besar nggak masuk Gi. Tapi nanti ya lu dari awal kagak pinter soalnya ya apa boleh buat gitu. Bukan pengedar ya, pengedar narkoba ya. Jadi si Arlo itu pengedar narkoba dia. Nanti buat apa dia ngedar narkoba ada. Tapi nanti di ceritanya si Arlo tuh ngedar narkoba demi ngehidupin adiknya. Adiknya masih SD 2 orang anak SD. Dia ngehidupin adiknya. Dia tinggal di gubuk gitu kan, ngehidupin adik gitu. Ya kan? Dan sampai akhir cerita, bukan akhir cerita, sampai dalam waktu yang lama, Arlo tuh nggak ketangkep-tangkep. Nanti itu akan ada di akhir cerita. Jatuhnya si Nana lah karakter utamanya. Ya, Nana karakter utama. Karakter utama itu 3. Ara, Nana, Ratu. Itu yang nanti bakal ceritanya bakal jalan di sana gitu. Sebenarnya gue berharap nih ceritanya bakal selengkap-lengkap mungkin gitu loh. Enggak, Adi bukan yatim piatu. Nah, gini nih, Adi tuh dia itu anak orang kaya. Bukan anak kaya, dia tuh anak pengusaha. Anak pengusaha dia. Bapaknya pengusaha, tapi bangkrut. Nah, itu aja. Sirial bukan karakter utama. Ya, karakter utama juga lah, tapi sepantaran kalian juga karakternya gitu loh. Levelnya sepantaran kalian gitu. Siapa lagi ya yang belum ya? Banyak sih, masih ada si Van Quizmaster. Si Van Quizmaster lagi. Ada si Wilhelm, Gabriel. Si Agent kan udah jadi ketua Liquid Baser ya. Ketua loh. Dia preman. Jadi preman kan. Kalau gue pasti orang beruntung yang beruntung aja. Sebentar, ini si Wilhelm ada nggak nih? Si Neko. Nggak ada ya si Neko ya. Gue masukin namanya, gue mau masukin dia tuh sebagai anu loh, orang gereja anjir. Oh, usahanya bangkrut ya. Adi punya usaha, keluarganya punya usaha bangkrut. Punya usaha tekstil tapi bangkrut. Ini live-nya sampai jam berapa bang? Ya sampai saya capek ngomong aja ya. Sampai capek ngomong. Oke, kira-kira mau nanya apa lagi nih boy? Enaknya ditanyain dulu nih, soalnya ceritanya gue udah ada sih. Jumlah chapter bisa banyak juga. Nggak jadi sedikit gue, kayaknya tanggung aja. Nah, itu bangkrut bisa kenapa bang? Itu bangkrut karena pesaing. Ada pesaing, dia bersaing gitu. Pesaingnya ada. Karena pesaingnya itu mencuri semua customer sama melucuti karyawan terbaiknya. Lalu ya udah. Lalu bangkrut deh. Karena kalah modal. Keluarga Adi bangkrut karena kalah modal sama pesaing. Yang punya usaha tekstil. Jadi sensei berpengaruh nggak ada karakter guru. Masih menunggu dapat peran jadi presiden, buset. jadi tukang kokoh ya. Mau ngutang ya tuh. Udahlah, jadi ceritanya jangan jadi apa namanya CEO gitu kan, lulus S3 dalam waktu 3 hari gitu kan. Kita cerita Wattpad juga sih anjing. Aduh, apalagi ya. Si Wilhelm dia tuh orang gereja seingat gue. Kalau nggak salah dia yatim piatu. Wilhelm tuh yatim piatu. Soalnya waktu itu orang tuanya jadi korban kebakaran di gereja. Lalu dia tuh ini loh. Jadi dia tuh nyari uang buat bayar detektif. Ya. Buat bayar detektif buat ngungkap siapa yang bakar, karena polisi di situ nggak mau kayak siapa gitu. Nanti ada tuh berkesinambungan, pokoknya banyak intrik politik, termasuk tadi pokoknya nanti tuh kayak Adi itu dia bangkrut, dia tuh sebenarnya pengen balas dendam. Lalu Wilhelm keluarganya mati gara-gara kebakaran, itu pengen balas dendam. Jadi banyak nanti ceritanya balas dendam, dan nanti balas dendamnya ke siapa? Yaitu ke Ratu. Iya. Atlet sekolah belum ada si Juren. Juren tuh atlet. Jadi nanti kalau kalian pikir-pikir Ratu tuh jahat banget ya. Ratu itu jahat, di ceritanya jahat. Tapi itu cerita yang gue bangun, dia akan gue bilang sebagai sosok yang jahat. Soalnya nanti ada di chapter keberapa, ya kan? Aduh, ini dewasa banget sih, tapi udah gue ketik sih masalahnya sih. Dia tuh nyuruh gini kan,
OSIS sekolah ada, OSISnya ada, ya kan? OSISnya juga sering difitnah gara-gara pakai jalur curang gitu kan. Ratu pernah nyuruh Ara buat mengkhianati Nana. Terang-terangan dia. Kalau kamu hianati Nana, akan aku berikan kamu ini. Dan itu menggiurkan banget lagi. Hadiah yang akan diberikan. Itu mereka kalau nggak salah di hotel bintang 5 gitu kan. Yang VIP, pokoknya hotel VIP banget gitu. Di sana itu Ara jelas menolak dong. Dia lebih milih temennya, Nana. Sahabat baiknya. Kenapa? Nana itu baik banget ntar. Nana itu pernah hampir mati gara-gara Ara, pernah ya kan. Pernah ngutangin, pernah, pokoknya segala-galanya pernah. Gak cuman ke Ara, ke semua orang gitu. Pokoknya dia pernah gitu. Bedanya apa? Dia sangean, itu aja. Dia sangean. Jadi ini sebenarnya nih ya. Sebenarnya ini gak boleh gue sampaikan. Tapi Nana itu dan juga Ratu itu sepupuan. Mereka sepupu. Oh. Iya, sepupuan. Jadi nanti jangan kaget kalau Nana itu suka ambil kakak-kakak karena kakak sepupu. Bedanya adalah Nana itu dari konglomerat cabang, kalau Ratu dari cabang utama, keluarga utama. Lalu Riel itu, wah ini sih gue mager banget sih. Ini spoiler keras nih. Riel itu tunangan sang Ratu. Tunangannya sang Ratu, iya. Lalu kapan mereka pacaran? Abis acara tunangan. Jadi kan di awal cerita kan dikasih tahu di chapter pertama kan. Yang nembak siapa? Lu apa Riel? Aku yang nembak. Gitu. Aku yang mengajak pacaran. Aku yang ngajak pacaran tuh Nana bilang gitu kan. Karena abis mereka itu abis Riel dan juga Ratu itu acara pertunangan di umur mereka yang ke-18 kan mereka ditunangin tuh. Si Nana itu bilang pacaran yuk. Pacaran. Soalnya pada dasarnya emang Nana itu secara fetis suka, secara hati jiwa juga suka gitu. Itu salah satu kejahatan Nana. Jadi dia pacaran sama cewek yang bertunangan. Tahu nggak Ratu? Tahu. Ratu tahu. Ratu marah enggak? Asalkan tahu ya, kenapa sang Ratu itu nyuruh. Ini Ratu gue kasih tahu namanya nggak sih? Atau gue kasih nama Ratu aja? Soalnya sampai chapter berapa namanya Ratu terus. Tahu lah. Gitu. Namanya itu Lulu. Jadi nanti Lulu itu kan, nyuruh Ara mengkhianati Nana itu bukan karena apa-apa. Cuman takut Ara nanti juga dijadikan mainan. Nah, kalian ngerti nggak nih? Nah, ini nih. Ya ini sebenarnya banyak banget plot twistnya kenapa Nana itu nanti dari yang udah baik banget dihancurin. Mau dilanjutin gak nih tentang Nana nih? Lanjut aja. Lanjut. Ya kan? Pertama, cerita awalnya kalian inget nggak? Afriel itu kebetulan baca cerita yang ditulis oleh Ara. Inget nggak? Iya. Dan di situ masih si Riel itu seneng banget. Wih, kamu ceritanya bagus. Aku tunggu lanjutannya ya. Karena asal tahu, di balik jendela kelas itu si Nana lihat udah. Nana tuh marah banget di situ. Jadi kalau tanya, ya. Jadi kalau kalian lihat ya, Alia cinta Juren kan kalian tahu kan sampai mukul-mukul, sampai nampar-nampar gitu kan. Tapi nggak saya mati kan? Nggak. Alia nggak pernah bunuh siapapun yang cinta sama Juren. Tapi Nana itu udah siap-siap bunuh Alia. Makanya tiba-tiba ketika Ara itu pulang kan tiba-tiba mereka nggak sengaja ketemu kan di supermarket kan, itu bukan nggak sengaja, diikutin sampai ke rumah, diikutin sama Nana sampai ke rumah. Jadilah si Ara ya gitu. Jadi sok temenan gitu. Karena dalam hatinya Nana tuh udah bilang, nih cewek bakal gue bunuh pelan-pelan gitu. Berani-beraninya ngedeketin Riel gitu. Berani-beraninya. Dia tuh caranya nggak kayak Alia. Alia caranya santai. Gue bener-bener silet satu-satu gitu. Digituin. Jadi nanti pertamanya ya kan, lalu Nana itu nelpon malam tuh, dia nelpon pas di rumah pagi-pagi ya, di rumah pagi-pagi, Juren gitu, tolong deketin Ara.
ya kan? Makanya kan pas di chapter 1 itu nanti ketika Ara dan juga Riel ngobrol, Juren tiba-tiba datang. Itu sebenarnya diperintah Nana. Deketin, lihat gerak-geriknya. Seberapa akrab mereka. Gitu. Cuman Juren itu cuman bisa ngelihat di sekolah. Lalu di luar sekolah gimana? Nana yang liatin langsung. Makanya Nana itu tiba-tiba kerja bareng kan? Kerja bareng dengan Ara kan? Gak digaji kan? Jadi dia tuh sengaja nyantumin dia nyogok manajernya. Gua bayar, gua kerja di sini. Alasannya bukan karena gue suka anak kecil, tapi gua mau lihat gerak-geriknya nih cewek. Diliatin, pokoknya kayak gitu, punya baik banget itu. Jadi nanti lalu dia itu kebetulan ya, pas pulang ke rumah si Nana itu, dia lihat bapaknya itu sedang ngobrol dengan bapaknya Adi, ya kan? Karena ini protes ini kan bapaknya Adi, kau tuh sudah culas ini, menculasi bisnis gitu-gitu kan. Lalu tiba-tiba pailik, mereka suruh bayar hutang gitu. Ternyata Nana tuh tiba-tiba gitu kan, tahu nih anaknya ini pengusaha, itu Adi. Lalu disuruh, Di, kau mau nggak utang keluarga kamu tuh dilunasin? Gimana caranya? Dia maulah Adi kan, karena memang dia kondisinya tuh lagi mikirin keluarga dia yang lagi bangkrut. Kamu nyatain cinta ke cewek namanya Ara, cewek dari kelasku, lihat gerak-geriknya. Makanya Adi sama Ara tuh barengan kayak gitu. Alasannya gitu. Alasan kenapa Adi dan Ara itu selalu barengan, itu perintah. Ya kan? Perintah. Mata-mata. Jadi mata-mata, Juren mata-mata, Adi mata-mata, dan masih banyak lagi mata-matanya. Alia mata-mata enggak? Alia enggak mata-mata. Bisma nanti jadi mata-mata juga. Pokoknya lihat gerak-gerik. Jadi nanti tuh si Nana itu pengennya Ara itu suka salah satu dari antara cowok-cowok ini gitu kan. Suka gitu. Biar dia ngelupain Riel. Karena Nana itu takut banget ya. Dia ketakutan gitu kan. Pokoknya tiap malam tuh dia gak bisa berhenti ketakutan, menggigil gitu kan. Menggigil banget ya. Sampai masturbasi di situ, menggigil gitu kan. Nangis gitu, jangan tinggalin aku, pokoknya gitu. Nanti ada adegannya. Riel jangan tinggalin aku, sampai dia masturbasi nangis gitu. Sampai dia itu pokoknya nanti ada adegan di mana endingnya sih, di klimaks cerita, Ara itu masuk kamarnya si Nana, diliatin tuh kayak foto Ara itu ada tulisannya die, mati. Ada itu nanti. Ada kayak gitu. Waduh. Iya ada. Nah jadi akhirnya lah siapa yang baik? Ratu yang baik. Ratu tuh di kejahatannya banyak banget ntar loh. Ratu itu nanti yang ngegusur tempat rumah makan mie. Ingat kan? Kalau di chapter pertama Alia, Nana dan juga Ara itu sering makan mie ya di restoran. Itu restoran punyanya Mephisto Jack. Ya. Nanti di ceritanya itu digusur sama Ratu. Tapi habis digusur ternyata nanti dibangun lagi rumah makan punyanya Ratu, tapi manajernya si Jack. Nanti si Jack itu gara-gara digusur dia nanti bakal bilang, aku berhenti sekolah aja deh. Aku berhenti sekolah, maaf ya teman-teman ya, makasih udah mau bantu ya. Ternyata abis digusur ya kan, Jack jadi manajer, cuman masih nggak ada yang tahu itu. Karena dia sibuk dia, jadi nggak sempat ngabarin yang lain. Endingnya nanti lebih keras lagi sebenarnya. Dan juga Ratu tuh nanti yang yang tanda tangan untuk hutang keluarga Adi itu dibatalin. Ada juga itu. Tapi biarpun gitu, Ratu tuh juga banyak dosanya dia. Ratu tuh juga termasuk banyak dosa. Dan juga dia tuh difitnah yang melakukan pembakaran, yang nanti yang bikin Adi itu hutang banyak, dan juga nanti bikin Bisma itu nanti mau bunuh diri, itu nanti akan ke Ratu. Tapi sebenarnya bukan. Yang bener ke Nana. Nana yang ngebuat itu semua. Makanya nanti ada ceritanya ketika Bisma mau bunuh diri, Nana tahu di mana dia mau bunuh diri. Tahu dia. Tahu. Karena apa? Sejak awal Nana tahu dia bakal bunuh diri. Tapi karena kebetulan rencana dia gagal gitu kan. Rencananya Nana gagal nih bikin Ara jatuh cinta sama Bisma, gagal. Jadi dia udah lu gak usah bunuh diri, percuma gitu. Gagal lu. Yang ada bikin susah aja gitu. Gitu ntar. Nana itu jahat, Ratu itu baik. Tapi bedanya adalah nanti di awal gue sampai ending ngebangun Nana itu baik, Lulu yang jahat. Sang Ratu, Lulu itu yang jahat. Lalu tugasnya si Riel ngapain? Nah ini dia. Riel itu ngebela mati-matian Nana. Why? Karena adalah
Nana itu satu-satunya cewek yang paling mirip ibunya. Nanti cerita Riel tuh tentang tentang One More Like-nya Riel tuh paling sakit dia. Ibunya meninggal gara-gara bapaknya tuh sibuk kerja. Dan ketika ibunya meninggal karena penyakit, yang di sampingnya itu Nana gitu. Jadi Nana tuh jagain ibunya Riel mulu kan. Jagain ibunya, bahkan cara masaknya, cara bicara, apapun pokoknya Nana itu sudah kayak reinkarnasinya ibunya Riel. Jadi dia itu mau bagaimanapun Riel tuh melakukan berbagai cara untuk menghancurkan pertunangan. Jadi dia tuh nggak mau tunangan sama Lulu. Padahal Lulu tuh baik, Nana itu jahat. Tapi dia tetap memilih Nana. Karena bagi dia jiwa ibunya ada di ini perempuan. Jiwa ibuku ada di ini perempuan. Jadi sampai kapanpun aku akan tetap melindunginya gitu. Caranya gimana ya itu? Jadi Riel itu dia ngebangun kekuatan besar yang dinamakan Project Catalysm. Ya kan? Project Catalysm ada nanti. Jadi tentang cerita bandar narkoba, ya kan? Bandar narkoba si Arlo itu Riel yang melindungi, uangnya dikasih ke Riel. Karena apa? Project Catalysm perlu uang. Lalu tentang bandar judinya si Jack, nah itu semuanya juga Riel itu yang ngedukung. Uangnya masuknya ke Riel. Lalu juga nanti ada ceritanya lonte-lonte itu ada ya, yang kayak mucikari, itu juga Riel itu yang punya usahanya. Dan dia ngumpulin uang itu buat apa? Untuk melakukan Project Catalysm. Ya, Project Catalysm itu untuk ngambil alih saham punyanya Ratu, dan nanti kalau sahamnya dapat bakal diserang. Diserang gimana? Ya berantem. Jadi bakal nge-raid gedung usaha konglomerat milik Ratu. Yang di sana ada perjanjian tentang korupsi, nyogok jaksa dan lain-lain. Dia tuh mau ngebongkar itu. Jadi kalau si Riel punya itu semua, kayak ini konglomeratnya Lulu ini udah nyogok, udah melakukan pembunuhan, udah melakukan apa-apa, dia bisa ngebatalin dengan cara ngancem kayak gitu. Dia mau ngebatalin pertunangan. Kayak gitu. Makanya dia tuh di awal dia tuh ditakutin kan. Kenapa? Karena seluruh geng-geng di sekolah, geng-geng preman itu nggak pernah ketangkap polisi. Kenapa? Bapaknya Riel tuh adalah inspektur kepolisian. Inspektur. Dan bapaknya Riel itu adalah pasukan pelindung bodyguard resmi dari sang ratu. Jadi nanti di endingnya gitu, endingnya bener-bener langkah pria nanti. Pokoknya ceritanya tentang Project Catalysm tuh pure langkah pria. Pokoknya nanti polisi itu nanti berantem sama anak-anak sekolah yang nggak takut, ya kan? Kami melangkah karena cinta dengan seseorang gitu kan, mau apa aja mereka. Berantem sama polisi gitu kan. Nanti pokoknya ending epicnya di sana nanti. Itu bukan ending sih, jauh sih, masih ending dari ending itu masih jauh menurut gua. Dari ending itu masih jauh. Karena ending sebenarnya kelulusan, lulus. Jadi endingnya nanti lulus, Ara terima ijazah, Lulu terima ijazah, Nana terima ijazah. Dan semuanya endingnya ya bahagia banget lah. Top ref banget. Ya enggak, gue emang harus masukin elemen kayak gitu. Elemen NTR, elemen kejahatan. Kan ada kejahatan nanti. Ada kejahatan. Ada. Toh, nanti cara Project Catalysm-nya Riel tuh nanti dia ada nanti karakter cewek. Ada karakter cewek lagi. Dia tuh nanti jadi pembunuh bayaran juga gitu kan. Ada juga dia bunuh-bunuh kayak konglomerat atau siapa gitu, ada juga. Lalu nanti juga ada nanti di antara kalian itu yang ngurus lonte, ada juga tadi tuh yang artis Ishigami. Itu Ishigami tuh manajemen uangnya yang punya Riel. Serta boybandnya itu punya Riel. Jadi dia tuh ngumpulin uang banyak banget. Uang itu nanti dipakai itu untuk ambil saham, dapat saham, punya akses. Dan dalam gedung-gedungnya itu, di gedung aksesnya itu nanti dia cari bukti gitu. Kalau dapat cara ngambil alih buktinya itu, yaitu nge-raid RAID, kita serang. Biarpun nanti akan banyak polisi atau banyak penjaga serang. Kenapa? Di Project Catalysm tuh Riel udah punya banyak anak buah dia. Jadi siap aja. Sebagai gantinya yaitu, kalian siap nggak nanti dimarahin emak bapak di rumah, gitu aja. Termasuk si agent itu. Termasuk si Juren, nanti ada tuh di suatu bagian ya, semua karakter cowok tuh ngumpul ya. Semua karakter cowok itu ngumpul. Jadi ada Bisma, ada Agent, ada Juren kan.
itu terjepit ya kan. Jadi seluruh anggota dari Project Catalysm tuh mereka terjepit di sebuah gudang gitu kan. Mereka tuh udah dikepung gitu kan. Lalu mereka punya rencana, cuman harus ada yang jadi harus ada yang jadi umpan gitu. Nah, di situ mereka mikir siapa menjadi umpan. Ternyata Riel mau jadi umpan dia. Nggak diizinin sama yang lain. Nggak diizinin kan sama yang lain kan. Lalu Riel tuh punya cara. Dia pukulin semua teman-temannya di situ. Nanti di situ karena terjepit, kalian tuh semua dihajar. Tapi kalian ngelawan balik gitu kan. Karena kalian tahu gitu kan, ini orang mau berkorban. Jadi nanti agent lah, Juren tuh berantem nanti, semuanya tuh berantem. Jadi one man army lah. Kalian semua sekarat ya kan, dia umpan kabur dia. Dia dikejar ya kan. Kalian tuh karena udah diem ya kan, udah pingsan, gak bersuara, jadinya dikacangin. Karena emang targetnya itu emang kalau bisa pemimpinnya. Jadi kalian tuh selamat dalam kondisi nangis. Jadi apa? Penyerangan kalian gagal total. Gagal total. Dan saya di penjara, iya Riel yang di penjara. Karena dia mimpin penyerangan. Bagusnya adalah dia nggak nyebutin nama-nama kalian semua. Bisma nggak disebutin, Agent Juren nggak disebutin. Lalu gobloknya, ya kan, tokoh-tokoh utama cowok ini mereka malah ngaku semuanya. Pak, kami juga yang mimpin Pak, gitu kan. Yang mimpin saya Pak, yang mimpin saya Pak, gitu. Jadi sekitar 70 orang itu ngaku kalian itu yang punya yang jadi pemimpin, yang punya rencana dan lain-lain. Polisinya bingung ya kan, kok ini masuk penjara kok rame-rame pengen gitu. Ya gitu. Saking kalian tuh persaudaraannya kuat, saking kalian tuh bener-bener pria sejati gitu kan. Pengen ke penjara sama-sama aja kita. Tahu-taunya apa? Ditolong sama sang ratu, udah. Ditolong ratu, dibebasin, nggak masalah. Bebasin mereka. Ya udah di situ kan. Nana yang sadar dengan cintanya Riel kayak gitu kan udah mulai menyerah kan. Bahkan Riel udah pengorbanannya kayak gitu kan, sampai dia tuh rela di penjara gitu. Bahkan orang-orang di sampingnya yang semuanya langkah pria itu rela gitu. Bukan Pak, bukan dia Pak, saya Pak, saya Pak. Siapa gini kan? Saya Pak. Di kantor polisi mereka ngaku semua kalau mereka itu yang punya rencana. Ngaku semuanya. Bukan dia Pak, saya, bukan dia saya. Polisinya bingung kan, anjir kok sekarang kalian pada ngaku gitu kan. Pada ngaku. Pada ngaku. Lalu dibebasin kan. Nah itu nanti Nana tuh sudah mulai lunak dia kan. Karena dia lihat pengorbanan Afriel yang kayak gitu kan. Sampai hampir mati. Dia kan berantem sama bapaknya di situ kan. Benci banget dia bapaknya kan. Andai kata ayah ya kan. Ada bersama ibu ya kan. Pasti gak kayak gini ya kan. Lebih milih kerja gitu kan. Lain-lain. Bapak brengsek gitu kan. Berantem mereka. Mereka berantem gak ada yang boleh ganggu. Itu pertempuran antar puncak pria sejati. Ayah dan anak tuh, di puncaknya itu. Soalnya apa? Soalnya sang bapak ini mikirin masa depan sang anak gitu. Bapaknya ini mau anaknya itu nanti punya masa depan yang cerah. Jadi biar aja di samping Lulu gitu. Jangan sampai di samping Nana. Biarpun sama-sama cerah tapi lebih cerahnya sebelah gitu. Sampai ibunya tuh mati juga bilang gitu. Ibunya tuh sebelum mati bilang ke bapaknya Riel, jaga anakku ya. Aku ingin dia bahagia. Dia juga bilang gitu ke Nana gitu kan. Riel yang nggak tahu apa-apa. Nanti dia tuh ketika sampai rumah gitu kan, dia tuh nangis habis pulang dari penjara itu. Dia dibebasin kan sama Lulu kan, si ratu. Balik. Akhirnya dia ketemu lagi sama Inerdia gitu loh. Dia nangis ya kan di pojokan kayak di pojokan duduk gitu nangis, lalu dia elus-elus dia. Yang elus-elus tuh ya Inerdia sendiri, bagian hantu dia sendiri gitu loh. Hantunya gitu. Sudah gue bilang kan, lu pasti gagal gitu loh. Udah berhenti aja mencintai dia, udahlah. Lupain aja lah, ibu lu juga udah tenang di dalam sana gitu kan. Lalu juga Nana juga nanti dapat itu juga ntar. Tapi innernya Nana tuh jahat lagi dia. Inner Nana tuh jahat. Tapi akhirnya Nana pun sadar. Ngelihat Riel yang kayak gitu. Gak ada yang bawa senjata. Ada lah, bawa pisau, ada jelas. Ngeliat kayak gitu, akhirnya Nana nyerah deh. Nana pun menyerah gitu. Lalu dia ngasih tahu dosa-dosanya gitu ke Ara, ngasih tahu dosanya ke semuanya orang. Pokoknya dia ngomongin dosa-dosanya gitu kan. Termasuk Alia. Alia tuh kan paling percaya Nana dia kan. Dosa-dosanya dia tuh nyebutin dosa-dosanya kan. Ya udah. Dia tuh jadi mau dibenci juga dia udah minta maaf gitu loh.
Soalnya korban terbesarnya kan Ara pada dasarnya gitu. Ara bilang nggak apa-apa gitu kan. Karena berkat kamu aku punya 1000 teman gitu. Memilikimu rasa punya 1000 teman. Kalau aku kehilangan kamu sama aja aku kehilangan 1000 teman gitu. Karena cikal bakal Ara itu dia akhirnya punya teman, punya cerita karena Nana yang datang. Kalau bukan karena Nana cemburu, dia akan mengakhiri kisah hidupnya seperti prolog di chapter pertama. Prolog di chapter pertama, kalian ingat-ingat, aku akan menghabiskan waktu SMA aku dengan kegelapan dan juga kesuraman lagi. Pokoknya gak ada hidup-hidupnya, gak ada seru-serunya gitu. Jadi nanti endingnya itu adalah kebalikan dari prolog chapter pertama. Dan yang menciptakan cerita itu adalah Nana. Gitu loh. Ya gitu. Akhirnya pun mereka berbaikan semua. Dan endingnya gitu. Jadi endingnya gini. Ara jomblo. Nana jomblo. Alia sama Juren. Adi nanti balikan sama Safira. Si Agent nanti sama... Ada nanti. Sama Renita. Nanti ada. Agent nanti sama Renita. Dan Avriel sama Lulu. Endingnya nanti sudah dikapel-kapelin. Ara sama Nana gak kapelan. Gak punya couple. Tapi mereka gak bakal nge-lesbi ya. Endingnya gitu. Jadi endingnya itu adalah berkat kamu, aku sekarang bisa foto bareng dengan 1000 teman. Soalnya apa? Foto SD dia lulus, dia sendirian, gak ada foto. SMP gak ada foto. SMA banyak temennya dia, kayak gitu. Endingnya nanti kayak gitu. Jadi foto bareng dengan 1000 teman. Biarpun cuman berdua dengan Nana gitu. Jadi mereka jadi teman baik. Iya. Jadi nanti mikirnya sih kayak gitu sih, nanti Ara sama Nana ngeyuri enggak. Ini sebenarnya gue maunya pembaca cewek juga seneng gitu, persahabatan perempuan gitu. Kalau persahabatan laki-laki kan sudah tuh, pria sejati, langkah pria. Gue mau ini cerita juga cewek juga suka ya kan. Toh kita kan bikin sama-sama. Itu. Tapi cara ngebangunnya itu nanti yang kita ramaikan sama-sama gitu. Ya kayak gitu. Ada mau tambahan event nggak? Misalnya nanti apa gitu. Tenang. Nah, ada adegan ngewe? Ada. Ada lagi? Misalnya ada Ara itu udah masih perjaka nggak sih? Masih perawan nggak sih? Nah itu. Ada yang mau nanya nggak? Ara perawan apa enggak? Masih mikir sih. Masih mikir. Sebenarnya nanti ceritanya sejahat. Nyimak sambil mikir. 8,5. Wah, lu nggak tahu Juren. Baca penuh dulu. Ntar lokasinya 5 doang gitu. Pokoknya nanti endingnya itu mereka foto bareng dah itu. Rame-rame. Nanti dia rame-rame kan. Pokoknya nanti di klik masnya itu SD, ETK nggak ada foto. Fotonya sendiri, bukan nggak ada foto. Fotonya dia sendirian. SMP sendirian, SD sendirian. SMA temennya banyak gitu. Berkat seorang perempuan ini gitu. Bagi dia, kalau bukan karena kau, aku tidak akan menulis cerita indah ini. Makanya judulnya One More Light, ya kan? Seberkas cahaya. Tidak akan mampu menerangi alam raya, tapi memastikan tidak ada kegelapan yang abadi. Itulah Nana. Jadi One More Light, satu cahayanya itu si Nana, dan kegelapannya itu yaitu si Ara. Kegelapan Ara disandingkan cahaya oleh satu aja, cahaya cuma satu. Nana itu satu cahaya, serpihan cahaya yang tersisa, yang mengisi sejarah cerita One More Light. Iya, Alia nanti jadiannya sama Juren ya kan. Si Adi sama Safira, si Agent sama Renita, si Bisma nanti sama Anastasia ada lagi. Anastasia itu murid pindahan. Cantik gak? Anastasia malah dari luar negeri, man. Dari luar negeri dia. Boleh. Atau Jepang? Rusia Jepang lah. Nah, Anastasia ntar ada dia murid pindahan, ya kan? Tapi nggak pindah ke sekolah ke SMA Starlight, dia ke SMA Putri. Cuman dia itu nanti ada si event nanti kayak Bisma itu jadi wakil gitu. Wakil Olimpiade Matematika gitu kan. Ketemunya di situ. Lalu siapa lagi ya?
Si Arlo nanti itu kalau nggak salah sama bosnya dia. Dia nanti kerja, Arlo tuh kerja di perusahaan yang dimiliki Ratu gitu. Kalau nggak salah dia jadian sama bosnya, manajernya masih muda juga gitu, masih muda juga. Ada tambah cerita sehabis foto bareng gak bang? 3 tahun setelah itu apa? Nantilah, itu kan epilog nanti. Epilognya nanti ada gue epilognya ada. Jadi 3 tahun setelah lulus gimana kabarnya gitu kan? Enggak 3 tahun tapi 5 tahun nanti gue bangun. Gitu. 5 tahun setelah lulus ntar ada. Oh ya cerita itu juga dibangun atas dasar keluarganya keluarganya Ara yang berantakan ya. Itu belum gue ceritain ya, keluarga Ara yang berantakan itu ya. Belum. Iya, yang rusak keluarganya tuh Nana soalnya. Jahat banget kan ngerusak keluarga orang kan. Nanti ada plot twistnya gitu. Nanti ada plot twistnya kayak nanti asal tahu aja loh, bapaknya Ara itu kan pernah mabok tuh. Itu maboknya apa? Itu gara-gara Nana tuh di situ pura-pura jadi lonte gitu kan, ngajak om ke hotel yuk gitu. Lalu difoto gitu kan, digituin, dikirim ke ibunya Ara gitu. Berantem, jadi mereka tuh berantem gitu, ngoceh aja berantem aja ntar kan. Ini foto apa katanya kan, bapaknya tuh nggak salah sebenarnya. Difitnah jatuhnya, itu Ara ya, itu Nana yang lakuin. Jadi nanti sebenarnya itu nanti ada gitu kan, Nana itu nanti kayak ngancem si Ara, kamu jauhi Afriel dan aku tidak akan nyebarin aib keluarga kamu. Nanti ada itu. Cuma Ara nggak percaya, temennya kayak gitu nggak percaya dia. Semua orang di cerita One More Like nggak ada yang percaya kalau Nana itu jahatnya sampai kayak gitu, nggak ada. Termasuk nanti yang kalian yang baca, harusnya nanti yang baca selain kalian nggak bakal percaya karena gue ngebangunnya kayak gitu. Ceritanya panjang banget lah, panjang. Kan nanti kan ceritanya kan berhubungan dengan 2, kejahatan Nana, Project Catalysm, itu aja. Itu aja, Project Catalysm gitu. Gagal tapi ceritanya capek-capek kan ngebangun sebuah project untuk ngancem sebuah perusahaan besar, gagal. Aduh. Foto tahanan. Kayaknya gue jadi sama Alek kan yang wholesome banget ya. Kayak gitu, semuanya nanti dapat jodoh masing-masing. Ara sama Nana nggak dapat jodoh ya. Sedih juga gue. Ntar jangan-jangan mereka lesbian beneran lagi. Tapi mereka sekampus ya, seingat gue nanti ceritanya tuh di epilog tuh mereka satu kampus. Si Agent masuk tentara dia. Si Agent nanti bareng Renita ntar. Renita jadi Bayangkari. Nah, belum yang muncul ya Renita ya. Ntar belum muncul lagi Renita belum. Tasya, Anastasia si Tasya juga belum. Itu juga belum muncul. Tapi tenang, nanti semuanya muncul. Isigami nanti juga dapat cewek dia. Isigami nggak dapat cewek deng. Isigami tuh nggak dapat cewek, seingat gue. Anjir, gue lupa cok. Isigami kan dia artis kan. Isigami artis, jadi dia lupa. Dia seingat gue nggak dapat cewek ya. Ada after story nggak nih bang? Epilog namanya itu. Nanti deh gue pikirin. Yang ada dulu aja lah. Itu semuanya cerita itu cuma 100 hari doang. Emang sebentar ya. Jadi kita yang ngetiknya nggak selesai, yang bikin cerita nggak habis-habis. Endingnya udah ada gitu. Ini bangsat anjir. Yang 2 ini aja belum selesai nih kan. Yang cerita si Jack ini kan. Cerita bandar judi aja belum selesai di bandar judi. Bandar judi belum selesai gitu kan. Si Arlo gimana? Si Arlo juga belum kan, bandar narkoba juga belum. Nanti yang jadi lonte-lonte juga belum ya kan. Nanti ada itu. Jadi nanti ada, dan itu juga Wilhelm itu ceritanya gini, dia tuh pengen nusuk Ratu gitu. Tiba-tiba dilindungin oleh Nana gitu. Nah, nanti ada gitu Arlo tuh dia tuh pengen nusuk gitu kan. Dia tuh pengen nusuk Ratu. Habis itu dia teriak pas yang ditusuk itu Nana kan. Kelihatan banget baiknya kan Nana kan. Bahkan sampai Ratu pun dia lindungin gitu. Dia kena tusuk di perut waktu itu. Kena tusuk kan. Lalu Nana bilang lepasin aja dia. Aku yang bego. Andai kata aku nggak lari kepleset, ya aku pasti nggak kena tusuk kayak gitu dia. Jadi si Arlo ini dalam hatinya baik banget sih nih cewek. Nah kayak gitu loh. Ngerti nggak sih? Ya. Nasib gue setelah lulus gimana bang? Gembel kah? Ya kok kayak gitu amat sih. Lanjut bang. Nanti di kuliahannya ceritanya berjudul Fallen Sky. Enggak lah cok. Aduh. Kan kalau Ara versi kuliah kan ceritanya namanya Fallen Sky. Aduh. Ntar ya nanti baiknya kayak gitu dia.
Jadi dia tuh Nana itu cewek yang dijulukin sebagai perumpamaan malaikat gitu. Berhati malaikat lah. Gak bisa marah ya kan, gak bisa benci orang tuh Nana itu. Ngebangun cerita kayak gitu kan. Wah, pas tahu kok kayak gini sih Nana sih. Langsung si Juren minta Pak Enoy ya kan. Pak Enoy. Udah film belum selesai apa aja bang? Banyak. Saking banyaknya juga gue lupa. Oke, ada lagi nggak mau ditanyain nggak? Atau lu mau ngasih saran nggak? Kayak bang, nanti ada tambahan cerita bang. Si Anu bang. Nah, kalau aja kan gue, oh iya ya, ini kayaknya bagus dimasukin. Nah kayak gitu. Cerita kita ya kan, wah. Bener-bener kita. Wah, habis ya OML ya. Aduh. Nah, cerita apa lagi yang gue harus bikin besok ya? After OML ya. To be interested chapter 2. Tidak. Ya, salam. Nanti kita kerjakan dari call dulu. Fan service tetap ada. Ya elah cuy. Fan service apa? Tiba-tiba aku memegang teteknya. Wow, lembut sekali. Kayak gitu ya. ada anak haram. Ada. Loh. Kalian nggak sadar ya? Kalian tidak sadar ya? Hah? Kalian tidak sadar? Nana itu anak haram. Makanya dia tinggalnya bareng Riel, bareng ibunya Riel. Lah kok? Aduh. Iya, Nana itu kan sepupuan ceritanya nih kan. Sepupuan kan? Tapi sepupu dua. Bukan sepupu satu, bukan. Sepupu dua dia. Sepupu dua. Jadi kakeknya itu dia itu punya anak selingkuhan gitu kan. Nah, anak selingkuhannya itu adalah ibunya si Nana gitu kan. Lalu ibunya Nana ini ngerti nggak? Lalu kakeknya nih ingin ngelindungin cucunya ini. Dia serahin ke kepala inspektur polisi, bapaknya Riel. Ngerti nggak sampai sini? Jadi Riel dan juga Nana itu tumbuhnya bareng mereka. Dari kecil, mereka diserahkan dari bayi malahan. Itu tumbuhnya bersama. Ayo. Ngerti nggak? Bayangin aja loh. Nana itu ya, orang ibunya haram, dia anak haram. Ngeri kan? Anda pikir saya bangun cerita itu bener-bener indah sekali? Enggak lah, bener-bener. Makanya ini judulnya One More Like. Ya Nana itu jahat dia. Dia hasil haram, ibunya haram, dia juga haram. Dual haram. Osana Jimmy, iya makanya itu. Jadi emang Nana itu mirip banget sama ibunya Riel gitu. Karena ibunya Riel tuh punya penyakit kanker payudara. Jadinya ya kayak gitu. Meninggal di usia Riel waktu masih SMP. Riel SMP, Nana SMP meninggal. Dan itu bapaknya itu nggak pernah pulang buat lihat istrinya itu. Karena sibuk ngurusin pekerjaan. Tapi dia ingat kata-kata terakhir istrinya gitu. Bentar, bukannya Nana jadi tokoh yang paling kita sayangi, Bang? Itu kan di awal doang. Di awal sampai sebelum masuk ke klimaks cerita. Bukan dari awal paling kita sayangi, enggak. Pasti udah sampai klimaksnya lah. Nah, ya kan? Mulai benci kan, mulai anjir gitu kan. Bangsat. Udah mulai gila? Udah mulai gila belum? Makanya kan. Aduh. Nanti dikasih tahu tuh. Tapi dikasih di tengah-tengah sih, di tengah-tengah. Ini foto ibu kamu katanya. Ada video ibu kamu, ada videonya lagi di ewe sama anak-anak, sama bos-bos gitu. Ya bener, ceritanya kayak gitu. Itu One More Like, bro. Lu kira gue bikin ceritanya itu gampang aja ya? Sangat tinggi. Aduh. Lu kira Nana itu karakter yang kebetulan ketemu di supermarket? Ya enggak lah. Nananya baik banget, Bang. Waduh, aku pengen jadi kayak Nana. Wih, Nana itu waifu gue, bro. Senggol dong.
Ternyata anjing lu Nana, udah anak haram, anak lonte lagi, udah anak lonte lagi lu, lonte juga lagi lu. Apa sangean sama Riel anjing. Lo kan gue bilang ngebangun ceritanya kayak gitu. Ketika udah kalian suka banget, gue bikin nggak nyangka gitu. Ternyata nggak nyangka, itu plot twist namanya. Harus tinggi itulah plot twistnya lah. Kayak gitulah orang bikin cerita lah. Gue sebagai pengarang One More Like juga merasa itu cerita yang biasa gue nikmatin. BTW nggak soju siapa nih bang? Oke. Alia Sojo. Alia Sojo. Ya. Gue kasih tahu Alia Sojo. Nana Sojo. Nana Perawan. Udah ya, 2 itu aja ya, sisanya gak usah dikasih tahu ya. Alia perawan. Nana pun juga perawan. Sampai ending cerita mereka dia berdua itu perawan. Lalu Ratu gimana bang? Lalu Ara gimana bang? Lalu si Anastasia gimana bang? Lalu dan lain-lain. Oh ya, Bisma. Ini masih ada Bisma nggak sih? Ini masih ada Bisma nggak sih? Oi. Lo tahu kan bunuh diri itu kan? Yang lu bunuh diri. Iya. Lo tahu gak kenapa lu bunuh diri? Nggak tahu. Karena lu ngehamilin Anastasia. Itu alasan lu bunuh diri. Jir. Dia nggak kuat. Nggak bisa. Iya. Nah, kalian nggak tahu kan? Ini dia nih ceritanya bakal kayak gitu. Jadi kalian jangan tanya lo, jangan tanya. Ini gue bikin One More Like, ini cerita pengorbanan, penderitaan dan air mata. Itu nggak sekedar judul anjir. Sialan. Iya, lu ngambil anak Anastasia itu. Makanya itu kenapa lu ngambil, karena ya itu. Karena karena Nana yang mainin pikiran lu. Tahu nggak Anastasia tuh nanti kalau nggak lu cepet EW dia bakal balik ke Rusia lo, kayak gitu. Pokoknya kayak lu tuh, gitu kan. Gue EW aja kali ya, pokoknya gitu dah. Dan Nana itu punya video kalian lagi ngewe, ada juga. Diancam pakai itu nih, gua ada videonya nih. Lu sekarang turutin kemauan gua. Jadi lu sekarang jadi kaki tangan gua, kayak gitu deketin Ara. Berarti gua nyelingkuhin Anastasia dong. Gak peduli, malah mau bunuh diri kan. Jadi dia tuh gini. Kenapa dia bunuh diri? Dia tuh nggak masalah ngehamilin Anastasia, tapi dia diancam kalau kamu nggak deketin Ara, kan? Aku sebarin. Dia takutnya tuh kalau disebarin Anastasia yang kena, ngerti nggak? Makanya dia mending bunuh diri aja gitu, biar nggak nanggung bebannya gitu. Kok dianya mau sih bang si Anastasia? Anastasia tuh suka sama cowok pekerja keras. Bisma kan pekerja keras, belajar mulu. Kan Bisma juara Olimpiade Matematika, Anastasia nomor 2. Iya, Anastasia mau karena Bisma pinter. Bang, kenapa? Juren perjaka nggak? Aduh. Juren perjaka sampai ending. Agent yang kagak. Pokoknya nanti tuh Bisma itu udah kayak sombong banget, dia punya pacar tuh sombong dia. Dia tuh nanti bilang, ya bentar ya Juren, bentar ya Afriel, pacar aku nelpon gitu. Iya Tasya gitu. Lalu ngegibah lah kayak biasa. Wih enak banget itu si Anu itu punya cewek dia ya kan. Kayak lu Riel punya cewek, kayak Juren kan aku jomblo aja dia kan, bangsat. Kan pertama Bisma tuh malunya satu, karena dia anak teladan. Ayo, Juren itu dia siapa ya? Oh ya, si Adi itu dia udah bukan perjaka lagi ya, udah lepas dia. Adi lepas. Bukan sama Safira tapi bukan sama Safira. Jadi di sini gini. Adi itu dia lepas perjakanya ketika dia nanti diminta sama nyari si Ara gitu dan masuk rumah bordil gitu kan.
Kan Adi itu udah kekar ya, udah ganteng ya di situ ya, nggak culun lagi dia, badannya jadi berotot gitu kan, mukanya ganteng gitu kan, udah pokoknya udah gagah gitu loh. Dia tuh kayak di situ dia tuh kayak digodain gitu loh, sini kakak, lalu dia tuh oke lah minum doang nggak apa-apa, lalu habis minum ya dia dicumbuin dia. Pas bangun-bangun dia lihat titiknya di dalam memek gitu, udah kayak gitu. Lalu dia bingung, enggak, dia lanjutin karena udah keenakan. Si Adi pria sejati tapi dia nggak punya pengalaman sama cewek, ya udah lanjut aja. Mana anu lagi, lemah syahwat lagi, cepat keluar, dia diketawain dia waktu itu ya kan. Tapi nanti jadi kebiasaan. Iya, Adi sudah nggak perjaka lagi. Bisma udah nggak perjaka, Adi nggak perjaka. Siapa lagi yang mau ditanyain? Ini kok nanyanya gini anjir, keterlaluan. Arlo. Arlo perjaka kok. Ceritanya porsinya nggak terlalu banyak kalau dipikir-pikir. Dia sampai dapat kerja selesai dia. Jack juga sampai dapat kerja. Bukan dapat kerja, maunya masalahnya beres. Nanti mereka tuh masalahnya beres. Mereka punya masalah gara-gara Nana, ya kan? Masalah mereka yang beresin Ratu. Nanti ada nanti. Mereka nanti bakal cerita. Punya masalah gara-gara Nana, yang beresin masalahnya si Lulu. Tapi nanti yang kena fitnah si Lulu, kayak gitu. Cuman gue doang nih yang suci. Jawabannya adalah iya, lu suci. Alia dan juga Juren pasangan yang masih belum jebol. Pakai kondom enggak lah, Cok. Sempat-sempatnya pakai kondom aja. Hoki lu Guren. Tapi kita nggak tahu ya ke depannya gimana ya. Alia emang dia tuh kayak gitu doang di luar, kayak dia tuh berandalan, tapi aslinya dia tuh jaga harga diri dia. Beda, Nana itu nggak mau jaga harga diri dia. Nana itu kalau punya kesempatan dia tuh bakal nyerang Riel, tapi bedanya Riel tuh dia kuat dia. Bukan kuat iman, tapi emang bisa melawan dia. Dia tuh janji, nanti janji ngewe abis sebelum lulus. Ada nanti janjinya kayak gitu. Waduh. Adik nanti ada, tapi batal. Kenapa batal? Karena Riel itu maunya ngewenya kalau project Catalysm berhasil. Ternyata gagal. Lalu di situ Nana tobat gitu kan. Nana tobat jadi cewek jahat gitu, jadi antagonis dia. Apakah adik-adik bakal jadi Sandra? Maksudnya adik-adik apa adik-adik? BGST lu bang, kalau perjaka gue tiba-tiba diambil nih. Enggak sih. Lu emang di ceritanya tuh ada bangsat-bangsatnya, ada bangsatnya. Kayak lu tuh aslinya benci Riel, aslinya benci. Kenapa? Karena Riel itu pacaran sama si Nana, tapi tunangannya sama si Lulu, sang ratu. Yang bener-bener pria ya itu si Adi sebenarnya. Adi itu puncak pria sejati. Karena dia pecah bujang bukan karena keinginannya sendiri. Digodain dia, tapi nggak kuat. Imannya lemah banget. Tidak punya pengalaman sama cewek dia. Jadinya dia kena aja, langsung pecah langsung. Jadi kalau dipikir-pikir pecahnya Adi itu paling kagak enak dia. Oh iya ya. Jadi ada satu hal yang sebenarnya ini jadi titik balik dramanya tuh mulai. Cerita dramanya dimulai itu Kenapa? Cerita dramanya dimulai itu gini. Nanti entah di chapter berapa. Mungkin gue siapin di chapter 20-an. Ara itu kan bukunya kertasnya ketinggalan karena emang dia tuh pelupa. Makanya di chapter pertama dia pelupa. Pas dia lihat ke kelas, di kelas tuh ternyata Lulu sama Riel tuh lagi ngewe. Kaget kan gitu. Dia ngetes lagi ngewe kan. Lagi ngewe, dia langsung pulang. Langsung ke tempat kerja kok, pulang ke tempat kerja. Lalu di sana dia mulai kasihan banget sama Nana. Jadi dia nganggap bosnya jahat, Riel jahat, Nana itu korban kejahatan. Jadi dari dasar hati Ara yang terdalam, dia nggak mungkin ngira Nana itu jahat sedikit pun. Kenapa? Selama ini dia melihat Nana sebagai korban. Pernah kena tusuk, pernah kena tampar, pokoknya pernah difitnah, bahkan dia diselingkuhin. Padahal yang diselingkuhin itu Nana. Ya, nanti mereka ngewe. Jadi pada dasarnya sejak mereka bertunangan mereka ngewe mulu. Riel itu kerjaannya satu, dia asisten pribadi Nona Lulu, asisten pribadi sekaligus calon suami. Mereka tunangan. Jadi sudah biasa lah mereka ngewe.
biasa banget malah. Lalu kan di pokoknya ketika cerita udah mulai panas nih ceritanya, udah mulai Project Catalysm udah mulai hancur gara-gara banyak yang ketangkep gitu kan. Karena apa? Nana dibalik di situ ada Nana, Nana juga ada, dia tuh jadi tokoh di balik Project Catalysm tuh tiba-tiba gagal gitu, tiba-tiba berhenti tengah jalan ada. Dari situ makanya ini kan si Riel makin mendekati Lulu dengan cara Riel tuh siap jadi budak seks. Ada itu. Ada. Jadi nanti itu ini ceritanya mulai dari sini sebenarnya. Kenapa Project Catalysm-nya berhasil mulainya dari sini. Berkorban banget kan demi wanita yang dia cintai kan. Ya karena itulah. Iya. Abis tunangan, acara tunangan dia habis ngewe, dia itu pacaran sama Nana. Lu bayangin aja kan. Habis ngewe sama tunangan, besoknya pacaran sama cewek lain loh. Kurang brengsek apa sih Riel ini? Kurang brengsek apa? Dan nanti itu Ara itu kan dia tuh kayak memohon gitu kan, memohon kepada sang bos Lulu gitu kan, jangan melakukan hal ini. Oke. Si Lulu itu bakal ngabulin dengan syarat datang ke hotel terbaik di kota ini, lantai paling tinggi, nomor kamar sekian. Kalian tahu kan di sana diapain? Oke, pokoknya ngerti aja lah. Ara disuruh datang itu kenapa? Ya sudah, gak usah gue lanjutin ya. Paham. Ya. Lalu si Riel yang bilang, aku minta ini dong, aku akan melakuin apa saja. Dulu senyum gitu kan, yakin apa saja. Aku bakal nyewek sama Lulu, bahkan tutup mata nggak apa-apa. Kamu boleh nutup mataku seperti biasa, bondage ya kan. Kan memang Lulu tuh kan suka bondage kan dia, BDSM suka. Jadi Ara di sana, si Rielnya lagi tutup mata dan it's okay. Itu puncak, kalian akan benci banget sama Lulu. Puncaknya mungkin itu. Aduh. Jadi nanti Mengajuk. masa diceritain sih, nggak mungkin cuk. Intinya adalah ketika sampai sana ya, kayaknya harus gue jelasin sebentar. Tangan Ara diborgol, diikat ke kasur, tangannya ditaruh ke belakang kepala biar nggak gerak, mulutnya diselotip, plek gitu kan, diselotip ya kan, mulutnya diselotip, dan ternyata Riel keluar dari kamar mandi dalam hotel tersebut, kamar mandi hotel. Dia udah tutup mata dan dalam kondisi nggak pakai baju. Kenapa? Ya karena kan mau ngewe. Tapi Riel itu ngiranya ngewenya tuh bakal sama Lulu. Lalu nanti bilangnya gini aja, Lulu aku nggak bisa lihat ini kita gimana mainnya gitu kan. Gak apa-apa, aku yang gerakin gitu, aku yang megangin itu. Jadi tangannya Lulu itu ngambil titit ya kan, lalu masukin ke punyanya si Ara. Aranya kan diselotip mulutnya kan, diselotip dia mulutnya itu. Nanti ketika udah dimasukin udah goyang, itu yang mendesah itu si Lulu gitu kan. Dia tuh sampai gigit-gigit jari gitu kan. Ternyata apa? Kan kalian sadar kan? Lulu itu tahu kalau dia itu diselingkuhi sama Riel. Ternyata dia fetisnya diselingkuhin. Lulu fetis diselingkuhi. Fetis di NTR. Itu fetisnya Lulu. Jadi gitu. Jadi Ara pecah dia sama Riel. Aduh, pecahnya gitu. Tapi sebagai gantinya dia janjinya ditepatin. Pertama, dia nggak akan melakukan hal-hal yang diminta oleh si Ara, ya kan, di tempat kerja apapun di sekolah. Dan Riel mendapatkan akses yang dia inginkan gitu. Aksesnya yang dia inginkan dapat untuk melakukan Project Catalysm. Lulu nggak tahu dia minta akses ini buat apa, tapi kasih aja, toh udah jadi mainan gua. Kayak gitu. Nah, dari sini nih ceritanya berubah. Dari sini si Ara itu ketagihan pengen diewe. Jadi dia tuh mulai kayak genit gitu loh, genit ke Adi, ke Juren tuh mulai genit ya, ke Rim gitu. Kayak
gue pengen ngewe lagi gitu kan, abis ngerasain bareng Rial dia tuh pengen yang lain lagi. Heeh. Tapi nggak kesampaian, dan pada akhirnya dia malah ngedeketin Rial. Nah ini nih puncaknya Nana makin marah dia. Heeh. Jadi banyak event di mana tuh Nana apa tuh si Ara tuh dikit-dikit kayak megang Rial, kayak touch gitu ya, dikit-dikit kayak aduh maaf gitu, tiba-tiba nanti kayak ngelihatin belahan dia gitu, kayak ngegodain gitu loh. Itu bikin Nana makin wah gitu, makin wah gitu, makin marah gitu, marah banget ntar. Ya gak apa, bakal kena mental. Aduh. Nanti ceritanya kayak gitu cuy, one more like ini. Musuh mereka apa? Masa lalu semua, masa lalu dan menangis untuk masa depan. Yang baca harus kuat ini. Enggak hamil, enggak lah, enggak. Karena Lulu kan pintar cuy. Lu kira si Bisma sama Anastasia ya kan, ngentot aja hari-hari dia. Lupa ya kan, sudah masuk tanggal suburnya gitu. Masih banyak lagi sih yang lebih ekstrim dari itu sih. Ada lagi lah. Kayak nanti ada kan gue bilang agent, nanti cerita agent tuh dia nanti berhubungan sama ya gitulah, kayak lonte gitu ada hubungannya. Lalu bos-bos yang jual cewek nanti ada di kelas itu, dia itu yang pendiam tapi dia tuh lonte ada. Nanti tuh yang bakal jadian sama si Ono gitu ada. Dark banget ya, harus dark lah. Ceritanya aja cari cahaya kan, perlu cahaya. Juren tetaplah Juren dan Alia itu satu-satunya yang sukses tidak kenapa-napa gitu ya. Sisanya kenapa-napa semua. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Mikir nih masih pusing ini. Masih pusing, silahkan. Sebenarnya masih panjang sih ceritanya sih. Di awal-awal tuh ya kayak kisahnya santai-santai aja gitu, kayak slash of life gitu kan nggak seru kan. Aku maunya slash of life dan event-event kayak mereka mencari bandar narkoba, ini gini tuh berkesinambungan sama akhir cerita. Gua nggak mau ketika ini masalah, nanti ada masalah itu yang kayak itu, yang apa? Yang perkusian gitu, sama yang lonte tadi kan masalahnya kan beres. Tapi ternyata akar masalahnya itu buat ini, nanti kan dijelasin. Akarnya si Nana, solusinya itu ngebodalin Riel Project Catalysm. Nah kayak gitu. Gak banyak lah adegan wholesome gitu, banyak. Catalysm, gak ada. Detektif buat apa? Orang itu anak-anak, ngapain juga dicelidikin kan. Mucikari Dato. Si agent, jadi agent tuh nanti tuh dia tuh gini, Safira itu pernah dapat tawaran dari om gitu ya, dari om mau nggak gitu main sama om semalam sekian ratus ribu gitu. Ya nggak mau Safira, kenapa? Dia kan anak orang kaya, agent kan anak orang kaya sama Safira. Nggak mau, kenapa? Safira tuh bohai, cantik banget ya. Karena nanti diceritanya nanti ada 10 langit Starlight ada. Jadi nanti 10 langit Starlight itu ada si Alia, ada Nana, ada Lulu, ada Safira. Nanti ada 6 lagi ya kan, ada si Inanna dan lain-lain nanti ada nanti. Jadi nanti di ceritanya itu juga nyeritain 10 langit Akademi Starlight. Jadi 10 cewek tercantik itu nanti juga dibahas gitu kan. Aduh. Si Sigami dimainin Mami Sugar tuh ketagihan gak bang? Ya gimana lah, demi karir kan dia, jadi itu kan demi karir ya, si Isigami gitu kan demi karir. Manga Cool Shock bang, manga Cool Shock tuh manga apa? Nanti lah gue baca dulu ya, habis baca baru kita bahas bareng-bareng ya kan. Nah kayak gitu. So dark man. Ya bukan sedak gitu. Aduh. Dark banget ini mah. Iya dark ya.
Tapi kalau nggak kayak gitu, nggak bagus dong ceritanya ntar dong. Malah cuma cerita Slice of Life, komedi ya kan. Bobsnya gede banget gitu dong. Anjing, Harus seru emang. harus seru lah. Harus memorable pertama memorable. Dan ketika kalian sebentar, ada yang nelpon gua nih. Bentar Nah, ya. tuh. Ada yang nelpon gua. Cewek lu kan. Bentar, santai dulu. Gua keluar dulu. Halo. Halo. Tumben nelpon duluan. Iya, kenapa? Coba sini cerita. What's wrong? Enggak kan. Oh, iya. Maafin ya, Oni-chan yang cuman bisa aktif jam segini ya. Kamu nggak apa-apa kan? Tapi kan kerjaan kamu udah beres kan? Enggak ya? Bentar ya. Bentar dulu ya. Nanti habisnya aku telepon lagi ya. Aku matikan bentar. Ini aku selesaikan ini dulu. Paling ya 2-3 menit lalu kita lanjut lagi, boleh? Oke. Waalaikumsalam. Sampai mana kita tadi? Oke. Cok, ini karena udah jam berapa nih? Udah 2,5 jam ya gua live ya. Gua mau main Dota dulu boleh kan? Nah kan. Loh, kok nah kan? Oke, aman ya? Aman? Udah ya, nanti kita besok lanjut lagi ya bahas ceritanya ya. Lanjut lagi besok. Nah ini siapa nih? Oh Ise. Prof Ise Jawa. Muncul juga si Ise. Oke. Jadi ini gue matikan dulu live-nya. Sampai ketemu lagi. Kenapa Sei? Ya Se, lu mampir pas gue udah mau off. Telat lu Sei. Iya telat lu. Aduh, Mana apa? Emang nggak boleh. Oke lah. Gue pamit ya. Ramaikan aja ya di sini ya. Ngopsan ramaikan ya. Oke? Iya. Oke. Iya. Hari ini nggak ada bansos ya? Oke lah. Tak apa. No bansos nggak apa-apa lah. Buset, santai. Tadi yang nelpon Shinoku masalahnya. Ngajak main Dota, biasa lah ya. Oke? Aman? Ya oke lah. Aman lah. Jadi itu sekian dari gue. Thanks for watching. I'm CRY and see you next time. Ya.